Pagi hari terakhir di negeri Piliana. Main air seger banget di sungai Yahe. Jadi gimana Binaya, mantap? Wih, Binaya gokil parah sumpah. Sial deh. Sial. Mau 2 kali nggak ke Binaya? Sebentar kalau ketemu Nona di pos 1 diajak naik lagi, beta naik lagi memang. Epret awas. Inilah kelakuannya. Ini puncaknya ya. Selamat, sudah sampai puncak. Mencapai puncak suatu gunung di dalam pendakian memang bukan kewajiban. Orang bilang puncak adalah bonus. Tujuan utamanya adalah untuk kembali dengan selamat. Tapi bagi saya, puncak adalah bonus yang harus diusahakan. Sama seperti kami ketika sudah tiba di puncak Waifuku, kami mengejar bonus tambahan, yaitu puncak Siale yang berada tepat di hadapan. Penting untuk diingat bahwa kami melakukan perjalanan ini didampingi oleh tim yang berpengalaman, yang sudah paham rute dan jalur. Hal ini berkaitan dengan jalur dari Waifuku menuju Siale ini berada di rute jalur merah. Di sini bisa kita lihat ketinggian puncak Waifuku adalah 2.997 mdpl. Sedangkan 3027 mdpl berada di puncak Siale. Hal ini ditunjukkan juga oleh GPS di jam kami masing-masing ketika berada di puncak Waifuku. Dari literasi yang saya temukan, puncak Siale masuk ke dalam kawasan zona inti Taman Nasional Manusela, sama seperti puncak Binaya. Hanya saja tidak direkomendasikan untuk mendaki ke sini, karena puncak Siale termasuk yang disakralkan oleh masyarakat adat setempat. Mungkin inilah kenapa suasana dalam perjalanan ini terasa lain sekali. Menuju ke Siale, kami harus berjalan lagi keluar masuk hutan lumut yang lebih asri dengan suasana yang lebih syahdu dibanding perjalanan ke Waifuku. Masuk ke hutan ini, perasaan saya campur aduk. Antara takjub karena ini pertama kalinya saya masuk ke hutan yang masih sangat jarang dijamah orang, tapi sekaligus takut karena saking sepinya perjalanan. Saat itu hanya ada kami dan suara hewan bersahutan. Filternya. Di momen ini, saya sengaja jalan perlahan karena ingin mencari hewan apa saja yang ada di dekat saya. Tapi sayangnya hanya suara dan kotorannya saja yang terlihat. Kotoran rusa yang masih basah menandakan bahwa memang ini adalah habitat mereka. Bahkan, saya menemukan potongan tulang hewan di sini. Bang Budi tadi mau nunjukin, kita tadi jalan dari atas sana, dari puncak Waifuku. Terus turun sebelum akhirnya kita naik lagi. Di hutan ini saat itu hanya ada saya, guide, dan porter yang menemani. Karena yang lain sudah pasti ada jauh di depan.
Jalanan di dalam hutan rasanya sama semua di mata saya. Jadi saya pasrah aja nggak pakai mikir. Cuma ngikutin langkah kaki guide dan porter. Walaupun berkali-kali juga saya sempat tanya, "Abang tahu jalan pulang kan?" Kemana? Sini ya? Di hutan ini juga berkali-kali saya bilang mau menyerah ke guide-nya. "Gak apa-apa, tinggalin aja. Biar saya nunggu yang lain kembali nanti ke sini. Toh, banyak pemandangan cantik dan suara-suara asik yang jadi hiburan di sini." Tapi guide-nya seakan tahu kalau itu hanya rengekan aja. Dan saya pun tetap ditunggu. Karena sebetulnya dari awal perjalanan, saya udah kasih tahu ke guide-nya. Kalau nanti saya bilang mau menyerah, tolong jangan didengar ya. Kecuali memang keadaan fisik saya yang gak memungkinkan. Di bawah puncak bintang saat itu kami berjanji sekuat mungkin akan mencapai puncak bersama. Bayangkan aja, gimana bisa mental saya mau gak menyerah ngelihat kondisi rute kayak gini. Teman-teman yang lain udah jauh di depan. Ini saya zoom 9 kali. Iya, sejauh itu jarak saya dengan teman-teman. Mau jalan terus kayaknya udah gak sanggup. Mau putar balik juga udah kejauhan. Dari atas sana bisa saya lihat teman-teman melambaikan tangan memberi semangat. Dan mengirimkan drone untuk menyapa kami yang masih jauh di belakang. Akhirnya nggak kehitung berapa banyak tarikan dan dorongan yang saya perlu untuk bisa terus jalan. Saya rasa juga telinga guide-nya udah pegal ditanya, "Berapa jauh lagi sih? Aku bisa ya? Ini sampai ya ke puncak?" Sungguh cobaan sepertinya dapat klien seperti saya yang mental dan air matanya udah berceceran di sepanjang jalur. Jam 11 siang kami sampai di puncak Siale. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah menangis. Bangga terhadap pencapaian diri ini. Di sini pertama kalinya saya benar-benar merasa bersyukur bahwa saya tidak menuruti ego saya yang pasrah untuk menyerah. Setelah 3 jam berjalan dari puncak Waifuku untuk menuju ke puncak Siale ini, kami dibuat terpukau oleh hamparan pemandangan yang ada. 180 derajat berbeda seperti berada di tempat lain dan bukan di Binaya. Pemandangan yang belum tentu bisa dilihat semua orang. Mbak Sid, Hah? Dragonball. Kenang-kenangan buat rusa ya? Peristiwa ini. So one last time, I need to be the one who take you home. Hari ini kita udah sampai di puncak Siale. Alhamdulillah. Dengan tibanya saya berarti lengkaplah sudah tim ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menunggu. Sama-sama. Sekarang kita mau balik lagi ke camp Waifuku. Gimana Binaya nih? Aduh, sadis banget. Brutal tapi asik. Waduh. Tapi pemandangannya cantik banget ya. Worth it lah. Worth it ya. Jalanan 7 hari kita ini. Karena lihat nih pemandangannya di Siale. Udah kayak di Eropa. Jadi kalau di puncak Binaya yang tadi tuh hanya ada tanah lapangan. Kalau di sini tuh kayak ada batu-batu kayak gini dan bagus banget. Tuh. Cuma ya emang sih 3 jam dulu jalan. Ini cuma emang sih banyak kotoran rusa. Iya. Oh iya di sini tuh sepanjang perjalanan Bagusan gini daripada sampah ya. itu banyak banget kotoran rusa nih kayak gini nih, dan ini tuh masih pada basah. Nih, kotoran rusa yang bertebaran di sepanjang jalur meyakinkan kami bahwa jumlah rusa di sini pasti banyak sekali. Walaupun saat itu tidak ada satupun yang terlihat oleh mata kami. Ah, Siale memang secantik ini.
Tapi cukuplah hanya sekali kami ke sini. Biarkan tempat ini tetap perawan dengan segala isinya. Pagi ketika aku bangun, ketika pintu terbuka, jendela terbuka, aku masih tekun merinduimu. Sesederhana ini mengenang senyummu yang begitu sunyi, atau matamu yang begitu cahaya. Seperti mengenang petaka yang datang beriringan membawa luka yang sungguh berduka. Sebisu ini aku bisa menunggu keributan yang begitu cinta. Atas segala yang terbentuk oleh aksara, kau adalah rasa yang tak dikalahkan oleh hujan atau apapun di dunia ini. Orang-orang ramai berterima kasih untuk para leluhur Yunani, tapi aku masih tersudut seorang diri, sembari hatiku sembunyi di Halim Muli. Kapan-kapan kau harus mengunjungi Maluku, rumahku. Akan kuperkenalkan pada dewa-dewa cinta di puncak Salahutu, pada leluhurku yang begitu manis ketika berucap mantra dari dalam jantung Pulau Ibu. Menghirup romantisnya pamali dan kapata dari rumah-rumah tua di Jazirah Lehitu. Aku akan minta tabea dari para upu yang berdiam di Lau Nusa. Harumnya Fuli akan kusembahkan sebagai tanda bahwa cinta adalah leka heka leka. Akan kubuatkan kadera sederhana dari gaba-gaba, agar kelak kita bisa merayakan semua rasa dengan lawamena. Sebab kau harus Maluku untuk mencintaiku. Menjadi hihina dengan kebaya milik ibu, menuangkan pahitnya sopi di pesisir lalau yang putu, mencicipi asinnya ikan julung dan hambarnya rasa sagu. Sebab kau harus Maluku untuk mencintaiku. Menantang rasi bintang warisan kepercayaan moyangmu. Percaya pada upu langit dan langit, dan boleh menghitung dari San sampai Hutu. Atau jika itu memberatkanmu, biarlah aku yang tetap Maluku. Biarlah aku dibuang di Sula atau di Pulau Buru, hilang di pasir panjang Tenggara jauh, lalu ditemukan di hutan Gane, Aru atau Ema. Biarlah aku jadi Togutil, jadi Geba, jadi Bati, bahkan Alifuru hingga jadi bunyi dari Tahuri dan Tifakayu. Maka aku pun harus Maluku untuk mencintaimu. Jadi satu dari 1000 jiku, menjaga Mahale, Mauma, Manlia, dan Lalau, sampai kita Maluku. Jadi satu sebagai parang dan salawaku. Jadi rindu dari matamu yang penuh kupu-kupu. Terima kasih Maluku. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya dalam edisi Azita Seven Summit Indonesia.